Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Sabtu tanggal 21 November tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-19. Demikian firman-Nya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Sampai situ firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu Tuhan sanggup. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita memperhatikan kehidupan ini, apakah yang dilakukan oleh setiap orang setiap hari? Jawabannya tidak lain, tidak bukan, yaitu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Memang selama hidup di dunia ini, setiap orang memenuhi kebutuhan hidup, baik itu makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya, adalah hal-hal yang tidak dapat dipisahkan dari setiap orang. Itulah sebabnya semua orang, kalau kita perhatikan, bekerja keras, membanting tulang untuk dapat memenuhi setiap kebutuhan. Yang menjadi pertanyaan saudara-saudara, apakah hal ini salah? Tentu tidak. Karena Tuhan memberikan kita tenaga, akal, dan pikiran bertujuan agar kita bisa bekerja dengan baik dan menghasilkan upah ataupun buah. Yang menjadi pertanyaan juga, bagaimanakah sikap dan tindakan kita setelah mendapatkan hasil tersebut yang merupakan berkat pemberian Tuhan? Banyak orang berpikir, saudara-saudara, jika sudah memiliki cukup uang atau bahkan berlebih, semuanya akan menjadi beres. Hidup ini bisa tenang dan kebahagiaan dapat dirasakan. Kenyataannya tidak demikian. Kita tetap saja merasa kurang dan tidak pernah terpuaskan. Seperti yang dikatakan Salomo di dalam Pengkhotbah 5 ayat 9a. Ini yang harus kita perhatikan. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan pernah puas dengan penghasilannya. Akibatnya saudara-saudara, pikiran kita dipenuhi oleh kekhawatiran setiap hari. Khawatir akan kebutuhan, khawatir akan biaya sekolah anak-anak, dan lain-lain lagi. Banyak yang dikhawatirkan. Padahal Alkitab juga menasihati dalam Matius 6 ayat ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Apa artinya perkataan ini, saudara-saudara? Arti kata khawatir di sini adalah rasa takut, gelisah, cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Akhirnya kita susah untuk berbagi dan memberi ucapan syukur. Beda dengan jemaat Filipi, saudara-saudara. Mereka adalah jemaat yang sangat memperhatikan Paulus. Bahkan ketika Paulus baru saja memulai pelayanannya untuk mengabarkan Injil, ketika Paulus baru berangkat dari Makedonia, jemaat pertama yang mendukung pelayanan Paulus dalam hal kebutuhan dana adalah jemaat Filipi. Padahal kalau kita teliti, mereka membantu dalam hal dana bukan dikarenakan mereka sudah berkelebihan. Bahkan tidak hanya itu saja, saudara-saudara. Ketika Paulus ada di Tesalonika, jemaat Filipi juga tetap mendukung pelayan Paulus dalam hal dana. Sangat luar biasa. Jemaat Filipi tidak ada rasa khawatir sedikit pun untuk kebutuhan hidup mereka, karena memang mereka mengenal siapa Tuhan mereka, yaitu Allah yang luar biasa, Maha Kuasa, peduli, dan Allah yang sanggup memenuhi hidup setiap orang. Mereka mempunyai pemahaman apa yang mereka berikan kepada hamba-hamba Tuhan
ke gereja itu sama saja memberikan kepada Tuhan dan akan mendatangkan hasil yang luar biasa lagi. Inilah mengapa Paulus pun akhirnya menuliskan kata-kata berkat dan doa kepada jemaat Filipi yang berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, untuk itu mari kita introspeksi diri. Mari kita benahi diri kita. Sudahkah kita menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita? Sudahkah kita percaya bahwa Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan hidup kita? Saudara yang terkasih, ingatlah ketika kita mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, Jesus is above all, maka Dia akan menyediakan segala yang kita perlukan. Karena Tuhan adalah Yehova Jireh. Kalau dahulu Paulus berkata kepada jemaat Filipi, sekarang Paulus juga berkata kepada kita, bagaimanapun situasimu, bagaimanapun kebutuhanmu, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kaya. Tentu Dia mampu memenuhi kebutuhan hidup kita. Menjadi pertanyaan juga terakhir, apakah kita percaya akan firman ini? Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini, di mana firman-Mu mengingatkan kami bahwa Tuhan kami adalah Allah yang sanggup, Tuhan yang sanggup untuk memenuhi segala kebutuhan hidup kami. Untuknya kami tidak perlu rasa khawatir untuk berbagi dan berbuat, karena Allah kami adalah Allah yang sangat berani. Tuhan Yesus, mari Engkau menerangkan kebenaran firman ini dalam kehidupan setiap para pendengar dimanapun berada, sehingga mereka mempunyai hidup yang dibaharui, dipulihkan, yang selalu mampu untuk memuliakan nama Tuhan dari setiap apa yang ada dalam hidup mereka, karena semua itu hanyalah pemberian Tuhan semata. Berkati mereka Tuhan ketika mereka sakit, sehingga mereka mendapat kesembuhan. Ketika mereka lemah, mereka mendapatkan kekuatan. Ketika mereka mendapatkan persoalan, mereka menemukan jalan keluar, karena memang tidak mustahil bagi Engkau yang Maha Kuasa. Pada kesempatan ini juga tidak berhenti-hentinya hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu. Berkati rumah tangga mereka, berkati usaha mereka. Yang sakit mari Engkau sembuhkan Tuhan. Hanya kepada hamba berserah, menyerahkan setiap jemaat hamba-Mu ini. Tuhan Yesus, begitu juga hamba berdoa untuk keluargaku, saudara-saudaraku Tuhan. Mari balut bungkus mereka dengan kasih-Mu, sehingga setiap yang sakit, terkhusus itu Mama El, akan mendapatkan kuasa kesembuhan oleh kuasa Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Dia akan mendapatkan pemulihan. Begitu juga Bapa di surga, istriku, anak-anakku Tuhan yang ada di Batam, Engkau yang tetap menjagai mereka, Engkau tetap yang bersemayam dalam hidup mereka, sehingga melalui keluargaku Tuhan ada nama yang selalu ditinggikan, yaitu Kristus Yesus dari setiap kehidupan mereka. Inilah doa hamba-Mu di pagi hari ini yang hamba-Mu percayakan di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.